Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Fadilah, NPM 1911100094. Di sini saya akan mempresentasikan materi Manajemen Operasional 1 mengenai perencanaan pemeliharaan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu perencanaan pemeliharaan. Semua mesin cenderung menurun kinerjanya dengan penggunaan selama jangka waktu tertentu karena keausan. Sejumlah faktor berkontribusi pada degradasi fungsional atau keausan. Dari mesin yang tipikal adalah kenaikan suhu, hataran, kelonggaran, sub-sub bagian, akumulasi residu atau debu, bagian karat, dan lain-lain. Adapun penyebab rusaknya perencanaan pemeliharaan mesin. Selain cacat, desain, atau produksi, penyebab kerusakan pabrik dapat dikaitkan dengan satu atau beberapa hal berikut. Yang pertama, gesekan yang berlebihan antar bagian mesin. Yang kedua, kegagalan menggantikan bagian yang diketahui aus. Yang ketiga, sistem pendingin yang terabaikan. Yang keempat, masalah minoritas yang secara umum terabaikan. Yang kelima, faktor sementara atau permanen eksternal menyebabkan kegagalan layout. Yang keenam, cacat bagian atau produksi peralatan. Yang ketujuh, kekurangan instalasi. Yang terakhir, penanganan mesin yang tidak tepat oleh operator. Ada biaya yang terkait dengan kerusakan mesin. Penghentian mesin yang tidak direncanakan dan tidak terduga dapat menyebabkan kerugian besar yang terdiri dari kerugian berwujud dan tidak berwujud sebagai berikut, yaitu biaya waktu, upah penganggur, kehilangan bahan yang sedang dikerjakan, biaya perbaikan, biaya peluang, efek pada mesin lain, mempercepat biaya, biaya kecelakaan, kerusakan alat, meningkatkan investasi WIP, upah lembur yang dibayarkan untuk pemeliharaan, premi yang dibayarkan untuk suku cabang, mengurangi umur peralatan, jadwal kerja yang terganggu, mayoritas yang menurun, investasi persediaan suku cabang yang lebih tinggi. Yang terakhir, biaya peralatan cadangan yang siap pakai. Adapun tujuan sistem pemeliharaan. Sistem pemeliharaan di setiap perusahaan industri perlu direkayasa untuk melayani tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas mesin melalui perbaikan modifikasi secara terjadwal. Yang kedua, meminimalkan keausan untuk meningkatkan umur panjang peralatan. Yang ketiga, pemeliharaan peralatan pada produktivitas terukur dan akurasi aslinya. Yang keempat, memastikan ketersediaan pabrik secara maksimal dengan mencegah kerusakan tak terduga dan mengurangi periode penghentian. Yang kelima, penghapusan kondisi tidak akan menyebabkan kecelakaan sehingga menjamin keselamatan bekerja. Yang keenam, pencapaian sama tujuan di atas dengan biaya paling rendah dari perusahaan. Dalam perencanaan pemeliharaan ada perencanaan preventif. Perencanaan preventif adalah sistem pemeliharaan mesin atau peralatan di mana kegiatan pemeliharaan tertentu dilakukan secara terencana dengan tujuan eksplisit untuk mendeteksi titik-titik lemah pada mesin ataupun peralatan dan fungsi sempurna dari layout yang direncanakan. Dapat dipastikan menjadi tindakan pencegahan yang sesuai, termasuk penggantian bagian atau suku cabang mesin yang dapat digunakan. Pemeliharaan preventif mungkin menemukan asalnya dari pepatah bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Pemeliharaan preventif meliputi kegiatan inspeksi preventif, pelumasan terencana, pembersihan dan pemeliharaan, sedikit penyesuaian dan perbaikan, pencatatan peralatan, kontrol suku cabang, dan pemantauan kondisi. Inspeksi preventif merupakan bagian integral dari program pemeliharaan preventif. Pemeriksaan pencegah mengidentifikasikan penjajaran mungkin rusak karena cacat, baut dan mur yang tidak kendor karena getaran, cacat yang mungkin disebabkan karena terlalu panas,
pemukatan yang mungkin terkorosi, elemen yang mungkin telah menghasilkan putaran yang terhentikan, komponen yang mungkin aus atau rusak. Ada dua jenis infeksi, yaitu eksternal dan internal. Infeksi eksternal adalah infeksi yang dimaksudkan untuk mendeteksi seperti suara yang tidak normal, panas, asap, getaran, dan lain-lain, dan dilakukan dengan memanfaatkan indera manusia pada saat peralatan sedang beroperasi. Kedua, infeksi internal. Maksud untuk mengidentifikasi cacat pada bagian yang bergerak, retakan internal, mesin dalam keadaan mati yang telah dirancangkan sebelumnya. Infeksi juga dapat dilakukan untuk menyelidiki penyebab kerusakan yang diketahui selama infeksi internal. Misalnya, peralatan harus dihentikan untuk mempelajari keausan, roda gigi, dan jalannya spindle yang sebenarnya. Juga pelumas terencana. Fungsi pelumas adalah untuk membantu hal-hal sebagai berikut, yaitu memperlambat laju keausan komponen yang bergerak dalam mengubah gesekan padat menjadi gesekan cair. Yang kedua, menjaga suhu bantalan dalam batas yang diizinkan. Yang ketiga, melindungi komponen dari kelembaban debu atau korosi. Yang terakhir, menjaga konsumsi daya dalam batas yang diizinkan. Hal-hal penting dari sistem pelumasan yang direncanakan dengan baik adalah identifikasi titik pelumasan yang tepat, tempat yang tepat, pemilihan pelumas yang tepat, kualitas yang benar, kuantitas pelumas yang optimal, jumlah yang tepat, frekuensi pelumasan yang optimal, waktu yang tepat, perawatan dalam penyampaian pelumas yang benar, perawatan yang tepat. Ada juga pembersihan pemeliharaan. Pembersihan dan pemeliharaan mesin merupakan aktivitas penting dalam pemeliharaan preventif. Pembersihan mesin secara berskala diperlukan untuk mencegah masuknya debu ke dalam komponen. Debu yang tercampur dengan pelumas membentuk zat abrasif dan menyebabkan kerusakan mesin sebelum waktunya. Sistem pemeliharaan preventif yang dirancang dengan baik akan menggabungkan pembersihan berskala pabrik dan jadwal peralatan sebagai bagian dari aktivitas pemeliharaan preventifnya. Penyesuaian dan penggantian komponen kecil. Infeksi preventif juga dapat mengidentifikasi titik-titik tertentu yang memerlukan sedikit penyesuaian dan atau penggantian. Contoh tipikalnya adalah mengencangkan bagian yang longgar, menggantikan filter oli dan segel oli, yang terakhir menggantikan dot minyak yang rusak. Catatan peralatan penyimpanan. Catatan yang baik adalah inti dari pemeliharaan preventif yang baik. Dokumen dan catatan berikut harus dipelihara untuk kelancaran kerja departemen. Ada beberapa poin yang termasuk dalam catatan penyampaian. Yang pertama, instruksi manual adalah katalog yang disediakan oleh produsen mesin bersama dengan peralatannya sebagai petunjuk peralatan. Yang kedua, kartu peralatan adalah catatan informasi yang berkaitan dengan nama dan alamat produsen peralatan, nomor dan tanggal pesanan pembelian. Yang ketiga, kartu riwayat peralatan adalah catatan dari semua perbaikan, penggantian, dan perubahan teknik yang dilakukan pada peralatan selama periode servisnya. Katalog suku cabang adalah sebagai upaya untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang aus dengan cepat. Yang terakhir, diagram listrik dan hidraulik. Diagram ini sering digunakan oleh petugas perawatan karena mesin menjadi kotor bahkan hilang. Kontrol cadang juga termasuk dalam kegiatan pemeliharaan preventif. Kontrol cadang, berbagai suku cadang harus tersedia sesuai kebutuhan. Jika maka akan menyebabkan waktu henti meningkat tanpa kendali. Sistem pengendalian persediaan suku cabang yang sesuai harus dikembangkan untuk memastikan ketersediaan suku cadang dengan menguncian modal minimum. Pemantauan kondisi ini juga
terakhir yang termasuk kegiatan pemeliharaan preventif. Kondisi ini adalah pekerjaan pemeliharaan yang dimulai atas hasil pengetahuan tentang kondisi suatu barang yang dimulai dari pemeriksaan secara rutin, laporan pemantauan manusia, pemeriksaan dan tes, atau dari instrumentasi tetap atau sistem alarm. Semua metode ini disebut metode pemantauan kondisi. Adapun pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif ini dilakukan untuk memulihkan peralatan kembali ke forma aslinya. Pemeliharaan korektif ini mencakup aktivitas seperti yang pertama, servis dan overhaul. Untuk mendapatkan servis bebas, masalah dari peralatan selalu perlu dilakukan aktivitas berskala tertentu. Seperti servis dan overhaul, frekuensi kegiatan pemeliharaan harus ditentukan sebelumnya, sehingga pekerjaan dapat dijadwalkan berlebih dahulu agar sesuai dengan periode inline. Yang kedua, rebuilding and reconditioning. Rekondisi adalah proses menarik peralatan dari jalur produksi, membongkar unit produksi, memvisualisasikan kecacatan, mempengaruhi penyesuaian, mengganti yang aus, dan akhirnya membangunnya untuk mendapatkan akurasi yang diinginkan. Yang ketiga, modifikasi dan peningkatan desain. Modifikasi dan peningkatan desain pada peralatan dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kebutuhan akan pemeliharaan dan mengurangi frekuensi kerusakan. Disebut pemeliharaan desain. Yang terakhir, perawatan bagian-bagian tertentu yang aus, misalnya roda gigi, poros, wet gas, warp, roda kerja, dan lain-lain, merupakan aktivitas penting dari perawatan korektif. Penggantian suku cadang yang aus harus direncanakan dengan cara mengurangi waktu henti mesin. Sekian yang dapat saya sampaikan materi manajemen operasional 1 mengenai perencanaan pemeliharaan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.